Suara saya kedengaran, dokter? Ya, kedengeran. Ya, kita tunggu sebentar lagi atau kita mulai aja, Dokter Imam? Manut moderatornya. Ini sudah menunjukkan waktu jam 16:01, kita mulai aja ya, Dok, ya? Ya, baik. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore menjelang kita ngabuburit kali ini, sore ini akan mendengarkan paparan dari Dokter Imam Tiharyo tentang katarak surgery dan astigmatisme parabellum. Ini Dokter Imam akan presentasi dari paparan tersebut. Monggo dokter, waktunya dan tempat kita persilahkan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Danti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore menjelang berbuka. Kita ngobrol-ngobrol sama-sama tentang katarak refraktif sendiri dan astigmat parabellum. Sebentar ya. Saya pindah sebentar. Oke. Kenapa kami angkat judul katarak refraktif surgery and astigmat parabellum? Karena era sekarang BPJS operasi makin banyak. Kadang-kadang kita hanya berpikir tentang jumlah ya. Kita tidak berpikir tentang how to increase quality of operation. Padahal ada hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dan itu punya makna yang besar buat pasiennya dan juga buat kita. Jadi kita bilang, saya sebut parabellum. Kenapa saya terinspirasi dari satu senjata ini ya, pabrikan senjata namanya DWM. Nah, dia bikin Luger itu senjata zaman Nazi dulu. Dia bilang katanya kalau dari bahasa Latin civis pacem parabellum, artinya bila kamu kita perdamaian bersiaplah untuk perang. Jadi perang itu artinya parabellum itu artinya perang. Nah, kita juga berperang. Perang lawan apa? Kita perang lawan katarak, tapi tidak hanya kataraknya, itu juga astigmatisnya. Ini penting ya buat kita. Apa yang kita lakukan itu ternyata punya nilai besar kalau kita perhatikan benar-benar. Nah, ini saya inspirasi dari film John Wick 3 Parabellum. Nah, kalau udah nonton film ini mengisahkan si John Wick ini dia banyak banget musuhnya, tapi dia bisa sendiri untuk mengalahkan segala musuhnya. Nah, ini kita banyak musuhnya, nggak cuma katarak loh sebenarnya. Musuhnya ada astigmatisme salah satunya. Kemudian juga nanti ada how to correct the presby patient. Ya. Dulu kita berpikir hanya operasi katarak aja. Pokoknya asal kataraknya hilang, udah selesai masalahnya. Yang penting visual acuity-nya bagus, walaupun dengan kacamata. Nah, itu urusan belakang lah kacamata. Tapi seiring peningkatan kualitas hidup, sekarang pasiennya menuntut best uncorrected visual acuity, dia nggak mau pakai kacamata. Ya, sehingga yang dituntut adalah yang dituntut bebas dari penggunaan kacamata, bahkan sampai lihat dekatnya. Karena itu kita harus merubah paradigma kita sekarang ya, dari katarak surgeon yang hanya operasi kataraknya aja untuk menghilangkan kebutaan, jadi katarak refraktif surgeon. Jadi kita harus memikirkan juga bagaimana refraktif pasien ini pasca operasinya. Ya, ini kita bisa lihat dari global data visual impairment 2010 juga dari WHO 2012 bahwa penyebab gangguan penglihatan terbesar adalah gangguan refraksi yang pertama, yang kedua katarak. Kalau kita nggak berpikir tentang refraksinya pasca operasi, maka kita cuma mindahin doang nih dari gangguan karena katarak, mindahin ke gangguan refraksi. Ya nggak selesai-selesai, nanti refraksinya paling banyak, kataraknya juga tidak berkurang karena kan bertambah terus operasinya. Karena itu perhatian kita terhadap masalah refraksi atau astigmatnya pasca operasi menjadi perhatian penting. Kalau enggak ya ini tadi mengubah dari kebutaan menjadi gangguan penglihatan refraksi. Jadi nggak menyelesaikan masalah
masalah satu selesai, masalahnya yang lain timbul. Kenapa sih kita mesti berpikir mengkoreksi astigmatnya? Karena kalau nggak dikoreksi, si Dr. Wolf ini udah bilang terjadi penurunan yang besar, penurunan penglihatan jauh, tidak cuma jauh tapi juga penglihatan dekat ya, terutama pada kasus-kasus against the rules. Itu penglihatan dekatnya lebih buruk dibandingkan dengan with the rules. Kalau with the rules, astigmatnya masih lumayan dekatnya. Tapi kalau against the rules, itu lebih buruk dibandingkan dengan yang with the rules. Kemudian juga speed reading-nya menurun, kemampuan baca cepatnya juga menurun. Kemudian clarity juga menurun, kontrasensitivitas juga menurun pada pasien-pasien yang tidak terkoreksi astigmatnya. Udah orang tua tanpa astigmat juga udah menurun kontrasensitivitasnya, ditambah astigmat lagi, tambah turun lagi kontrasensitivitasnya. Nah, kalau kita lihat beberapa jurnal yang menggambarkan prevalence corneal astigmat pada pasien sebelum operasi katarak di Cina, ya, ternyata apa? Hasilnya yang merah ini 47% atau 40% lebih itu pasiennya punya astigmat lebih dari 1. Ya, artinya apa? Pasien kita itu 47%-nya atau lebih dari 40%-nya itu punya astigmat lebih dari 1, dan kalau kita tidak pertimbangkan astigmat itu, maka itu pasti hasilnya tidak 1-0. Ya. Itu baru hasilnya lebih dari 1, yang lebih dari 2, lebih dari 10%. Kalau kita total pasien kita hanya kira-kira sekitar 40% yang bisa mencapai visus 1-0 tanpa koreksi ya. Kalau dilihat dari gambaran jurnal ini, sisanya pasti ada astigmat. Nah, ini juga gambaran distribusi prevalence preoperatif dan postoperatif astigmat pada populasi besar ya di Inggris. Ya. Dikatakan hasilnya adalah 78% ya dari 80.000 sekian pasien itu punya astigmat lebih dari setengah diopter. Dan 42%-nya itu lebih dari 1 dioptri. Berarti hampir sama ya tadi di Cina, kemudian ini di Inggris. Kira-kira sekitar 42%, lebih dari 40% pasien kita itu punya astigmat lebih dari 1 dioptri. Dan kalau dilihat dari tipe astigmatnya, sudah jelas ya kita paham bahwa orang tua atau lebih dari 50 tahun tuh kebanyakan astigmatnya against the rule. Nah, itu dikatakan bahwa 46,99% itu astigmatnya against the rule. Astigmat against the rule ini mempunyai keuntungan ya pada operator-operator VECO yang operasinya dari temporal. Kalau kasusnya against the rule, insisinya kalau pas ya, kalau tahu pas itu bisa mengurangi astigmatnya ya. Tapi kalau nggak tahu ya sulit juga. Ada orang berpikir surgical induced astigmat saya kecil. Oh, padahal tidak selalu benar surgical induced astigmat itu kecil itu baik. Kalau yang against the rule, surgical induced astigmat itu harus besar supaya memflatkan korneanya sehingga menurunkan astigmatnya. Kecuali kalau kita mau pakai toric, nanti kita diskusikan. Kita coba ambil contoh kasus ya. Laki-laki 60 tahun, pre-op-nya visus yang kanan 6/60, visus yang kiri pinhole 6/30, yang kiri 6/60, pinhole-nya 6/20. Yang kiri sudah dilakukan operasi. Pasca operasinya hasilnya 6/20 dengan koreksi minus setengah, sehingga 1,5, aksisnya 20 jadi 6/6. Nah, ini katarak surgeon, pokoknya operasi dulu aja kataraknya. Tapi kalau kita berpikir sebagai katarak refractive surgeon, apa yang akan kita lakukan dengan kondisi seperti itu? Nah, kita bisa lihat keratometri dari pasien ini ya. Keratometrinya ada astigmat silinder 2 di aksis 98 kalau di keterangan itu. Nah, tapi kita harus bisa lihat mana flat axis, mana steep axis. Flat axisnya adalah 42,25 di aksis 98. Steep axisnya 44,25 di aksis 8.
yang kita nilai adalah steep axis-nya ya. Kalau di 8 berarti dia termasuk against the rule, ada di temporal ya. Jadi jangan dilihat silinder 2-nya aksis 98, itu bukan, itu koreksinya. Jadi yang flat di 98 maka harus dikoreksinya di 98. Tetapi steep aksi, koreksi kacamata maksudnya. Steep aksisnya tetap ada di 44,25 tadi. Nah, dari situ kita nilai bahwa itu adalah against the rule. Kalau steep aksisnya ada di 98 misalnya, nah berarti dia with the rule. Kita lihat mata yang kanan, apa yang akan kita bisa lakukan untuk mengkoreksi silinder 2-nya itu. Yang pertama bisa kita lakukan incision in the steep axis. Yang kedua, limbal relaxation incision. Yang ketiga bisa pakai toric. Tergantung mana yang akan kita pakai. Misalnya untuk pasien BPJS, kita nggak mungkin pakai toric. Ya udah, kita incision in the steep axis. Ini sederhana tindakannya, tapi bisa menurunkan kira-kira sekitar 1 dioptri dari silindernya. LRI, limbal relaxation incision, juga bukan hal yang sulit dan tidak memerlukan alat-alat yang mahal atau yang susah. Ya. Kecuali kalau toric memang mahal misalnya. Oke, kita coba plan pasien ini, ceritanya pasiennya BPJS itu ya. Kita bisa lakukan incision in the steep axis ya. Ada satu artikel dari UD Devgan, dia membahas tentang astigmat effect from phaco incision placement. Jadi insisi aja punya efek yang bermakna untuk penurunan astigmatnya. Nah, kalau kita compare dengan kita masukkan pasien tadi dengan teori yang dari UD Devgan tadi, dia kan flat axis-nya ada di 42, aksis 98, progresifnya di 4425, aksisnya 8, berarti ini against the rule. Nah, kalau kita lihat against the rule yang ada di temporal ya 180 atau 0 plus minus 30 itu masuk di against the rule. Sedangkan yang tegak di 90 plus minus itu masuknya di with the rule ya. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, seandainya pasiennya sebelumnya punya astigmat 1 dioptri di against the rule. Kalau kita operasi dari temporal, insisinya kita lakukan di 180, maka insisi itu akan menurunkan astigmatnya setengah dioptri. Ya. Sekarang yang gambar kedua, nah kalau misalnya pasien itu with the rule astigmat 1 dioptri, kemudian kita operasi dari temporal di 180, maka pasti operasinya akan menambah astigmatnya menjadi 1,5 ya, karena yang steepnya akan makin steep, jadi bertambah. Kalau pada yang against the rule, steepnya akan berkurang karena insisinya itu, efek dari insisinya. Ya. Maka pada pasien ini kita bisa planning main incision in the temporal side, steep axis di 188 ya. Karena kan lawannya dari 8 itu kan di 188 ya. Jadi kita dari temporal. Nah, supaya insisi kita benar-benar bisa menurunkan steep axisnya, maka insisinya dilakukan di clear corneal supaya bisa memberikan efek relaxing pada steep axisnya. Nah, dengan tindakan tadi, ya, insisi di steep axis, kemudian di clear corneal, maka kita bisa targetkan bahwa pasien ini akan turun silindernya 1 dioptri. Nah, kan lumayan, ya. Tapi ini bisa terjadi kalau kita bisa memperhatikan dari keratometrinya tadi. Di insisi aja sudah bisa menurunkan 1 dioptri. 1 dioptri itu bisa meningkatkan fungsi penglihatan pasiennya kira-kira 2 baris. Sekarang kalau misalnya kita plan pasien ini dengan limbal relaxation incision. Limbal relaxation incision itu pakai LRI knife, kedalamannya bisa 500 sampai 550 mikron di limbal kornea, kira-kira sekitar 2-3 mili dari limbus ya. Nomogram atau batasan yang bisa kita pakai banyak, ada Donofield, ada Fukuyama, atau pakai
LRI kalkulator.com atau pakai Nishamin dan banyak. Yang paling mudah adalah Donofield sama Fukuyama, masih kita diskusikan. Dia bisa mengkoreksi pre-existing dan post-operatif astigmat. Jadi kalau misalnya post-operatif ya seperti mata yang kiri tadi masih ada 1,5 dioptri, kita bisa lakukan LRI pasca operasi ya. Yang dibutuhkan cuma LRI knife sama Mendes. Mendes ini buat menggaris sebenarnya. Kalau kita mau bikin garis, kalau ada penggarisnya kan lebih lurus ya, lebih rata. Nah ini LRI kalkulator.com, dulu saya pakai ini terus kalau mau operasi, tapi lama-lama ribet gitu ya. Akhirnya sekarang pakai yang gampang aja, nanti kita pakai Donofield atau pakai Fukuyama. Ini satu prospektif randomized trial oleh Masayuki Ochi. Di sini dia pengen membandingkan antara pasien yang di LRI dengan tidak di LRI. Dengan standar dioptrinya 0,75. Jadi setiap di atas 0,75 pasti dilakukan LRI. Nah hasilnya, khususnya yang LRI itu rata-rata 0,94, sedangkan non-LRI itu 0,71. Kan jauh banget ya bedanya, hampir kira-kira sekitar 2 baris. Nah, post-operatif cylinder error-nya pasca operasi yang LRI itu setengah, sedangkan non-LRI masih 1,5 dioptri. Kesimpulannya, LRI mudah dan bisa prediksi untuk mengkoreksi silinder. Dia follow up-nya sampai 6 bulan ya. Nah, nomogram apa yang dia pakai? Dia bikin sendiri nomogramnya, namanya Fukuyama nomogram untuk LRI. LRI tetap ada di perifer ya, di limbal ya. Kira-kira sekitar 2-3 mili dari limbusnya. Nah ini kalau silindernya 0,75, astigmatnya against the rule atau oblique, maka yang diinsisi 30 derajat. Kalau with the rule, astigmatnya yang diinsisi sekitar 60 derajat. Ya. Kalau 45 derajat dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, astigmat yang masih bisa dikoreksi dengan Fukuyama nomogram itu bisa sampai lebih dari 3 ya. Itu. Cuma dia tidak menggambarkan atau tidak menginformasikan berapa jumlah insisinya, entah atau 2 insisi. Tapi kalau tidak ada gini berarti dia 1 ya. Cuma besarannya itu dikatakan 30 derajat atau 60 derajat tergantung jumlah silinder yang akan dikoreksinya. Kemudian yang berikutnya ini yang paling mudah ya, paling gampang menurut saya sekarang pakai Donofield ini ya, nomogramnya. Dia sudah menentukan kalau silindernya setengah, insisinya 1,5 clock hour. Nah, kalau 0,75, insisinya 2, insisinya 2 maksudnya berlawanan ya. Nah, jumlah clock hour-nya 1 clock hour. Kalau 1,5, maka insisinya 2 tempat di 2 clock hour. Kalau 3, 2 insisi dan 3 clock hour. Ya. Ini dilihat di gambar yang bawah, itu bisa kita lakukan di poliklinik ya. Jadi tidak harus di kamar operasi. Dan ini juga bisa dilakukan pada pasien-pasien pasca operasi. Jadi kita ingat aja ini tabelnya si Donofield. Pokoknya kalau setengah, 1 insisi, 1,5 clock hour. 0,75, 2 insisi, 1 clock hour. 1,5, 2. Lebih gampang diingatnya yang nomogram ini. Maka untuk pasien ini, ya kita bisa targetkan turun silindernya 2 ya. Caranya gimana? Kayak ini. Kita akan lakukan 2 insisi, kira-kira 2 clock hour. 1 clock hour itu 1 jam ini ya, kira-kira sekitar kurang lebih 30 derajat ya. Main incision-nya di stip axis di 188 degree dan LRI-nya di 8 degree. Jadi kita pakai 2 insisi. Insisi yang pertama adalah main insisi PQ kita, insisi yang kedua adalah pakai LRI-nya. Ada juga yang disebut penetrating
limbal relaxation incision. Kalau penetrating, ya ini ditembus saja pakai keratomnya. Ya. Tapi kita enggak, kita pakai clear LRI. Jadi kita lakukan, ini Mendesnya, kita tandain insisi saya nanti di sini. Nah ini kita bikin dua insisi sesuai dengan nomogramnya si Dono nomogram atau Donofield nomogram. Satu insisi menggunakan LRI, satu insisinya menggunakan keratom di tempat main incision kita. Ya. Dengan teknik ini kita bisa menghilangkan silindernya itu. Ya, target kita kan kira-kira sekitar 1,5 sampai 3 ya, antara ini ya. Jadi saya pakainya 2 insisi yang ini. Paling nggak dia bisa berkurang 1,5 ya. Nah ini insisinya. Jadi kita pakai 2 insisi, satu insisi main insisi, satunya pakai LRI kombinasi. Nah kalau misalnya setelah itu, kok silindernya masih tetap ada atau tetap banyak, ini kemungkinan terjadinya kegagalan itu disebabkan karena astigmat yang tinggi, kemudian adanya deviasi, ada pemeriksaan kita antara keratometri dan topografinya berbeda. Artinya gini, kemungkinan keratometri kita salah. Sehingga kalau silinder tinggi, kita harus ulang keratometrinya. Lebih dari 1,5 atau lebih dari 1, coba diulang. Kalau 2 kali pemeriksaan itu sama silindernya, maka ya kira-kira itu yang silinder sebenarnya. Kemudian juga ada high eccentrical irregular astigmat. Ya kalau irregular astigmat ya nggak bisa juga ya. Pasti nggak benar, karena irregular astigmat kan astigmatnya cuma ada di satu sisi ya. Nggak di yang seperti regular 2 sisi. Ya. Kemudian planning ketiga pada pasien tadi ya bisa kita lakukan pemasangan toric implantation. Toric implantation ini diperkenalkan oleh Shimizu tahun 94 ya, ini udah 25 tahun yang lalu. Dan pertama itu bukan foldable dia malahan ya, masih dijahit non foldable. Dan beliau katakan dari sejak pertama kali dimulai atau diciptakan oleh si Shimizu ini, maksimal acceptable axis shift 30 derajat. Artinya apa? Kita nggak usah berpikir, wah nanti kalau muter gimana. Selama dia muternya masih tidak lebih dari 30 derajat, masih tidak masalah. Pasiennya masih nggak happy-happy aja. Nah ini jurnalnya ya dulu, jadi dikatakan maksimum acceptable shift, axis shift adalah kurang dari 30 derajat. Jadi nggak usah takut mikir nanti muter. Kemungkinan muter juga kecil sekali. Nah, saran pemeriksaannya udah jangan pakai kontak lagi ya, minimal pakai immersion, ya standarnya immersion, atau pakai Master optical biometry. Yang kontak-kontak ini udah tidak disarankan lagi karena tidak sesuai standar. Pemeriksaan ini juga kalau dibandingkan antara optical biometry sama immersion, konklusinya immersion based scan biometri sama optical biometri tidak terlalu jauh hasilnya ya. Jadi kita masih nggak usah takut kalau kita cuma punya immersion biometri. Kalau punyanya cuma kontak gimana ya? Tinggal beli Prager cell-nya itu aja, nggak mahal kok. Prager cell itu ininya. Nah ini yang sebelah kanan biru itu ya, tinggal beli cube-nya aja. Jadi nggak usah takut, ini akurasinya kalau dibandingkan dengan optical masih ya 11-12 lah. Jadi kita punya standar yang baik. Kemudian toric formula yang baik menurut saya ya, baik, kemudian mudah digunakan, kemudian juga gratis, dan ini menjadi standar di Asia Pasifik ya, adalah menggunakan formula Barrett toric kalkulator ya. Ini gampang, nggak begitu sulit penggunaannya dibandingkan dengan pakai Hygis, kemudian RB Hills, kemudian Holiday 5 dan segala macamnya itu. Ini jauh lebih mudah. Nah, kalau dibandingkan dengan rumus-rumus yang lain, jika digunakan pada pasien-pasien dengan axial length yang normal, semua bisa digunakan, semua oke aja. Tapi kalau short, yang disarankan adalah Hoperkey atau Hygis. Kalau saya biasanya pakai Hygis ya.
kalau yang terlalu short. Tapi kalau masih short-short yang biasa, pakai beret aja nggak apa-apa. Cuma pada kasus-kasus yang axial length-nya panjang, itu mesti ada adjust-nya, namanya Wonka's adjustment. Jadi semua rumus, semua formula harus di-adjust. Kecuali beret tidak perlu di-adjust. Ya, jadi tinggal langsung dipakai aja apa hasil yang keluar dari beretnya itu. Nah, ini yang sebelah kiri saya ambil dari datanya biometri, kemudian yang kanannya keratometri, baru data-data ini kita masukkan ke dalam rumus beret. Nah, dia sudah kasih aksesnya segala macam. Nah, ini hasilnya. Nah, tadi kita ingat jurnal yang pertama kali, yang kedua disinggung bahwa hampir 47% pasien-pasien katarak kita yang usianya di atas 50 tahun itu astigmatnya adalah against the rule astigmat. Jadi against the rule astigmat adalah yang horizontal. Ini punya keuntungan untuk operator-operator yang operasi dari temporal. Kenapa? Karena begitu dia masukkan lensanya, tidak perlu memutar lensa itu jauh-jauh, tinggal dimasukkan, dipaskan aja dengan aksisnya. Dan itu hampir terjadi pada sebagian besar pasien kita. Ya. Sebelum kita melakukan torik, kita biasanya marking dulu. Markingnya nggak usah pakai yang susah-susah. Pakai slit lamp bisa, mau pakai Mendes bisa, mau pakai toric cam bisa di iPhone, atau mau pakai e-toric bisa. Yang gampang-gampang aja, nggak usah yang sulit. Nah, ini pasien yang lain ya. Nah, pasien yang tadi dicontohkan itu sudah dilakukan operasi dengan LRI. Coba saya gambarkan. Ini pasien yang tadi juga disinggung, pupilnya kecil, pseudo-exfoliation ya, saya pasang aja maliugin. Jadi nggak usah takut untuk pasien-pasien yang, oh ini gini. Nah, tetap aja, insya Allah sih bisa dilakukan pemasangan premium IOL selama kemungkinan retinanya masih baik ya. Ini saya pasang panoptik toric. Jadi setelah dimasukkan, lensanya karena aksisnya adalah against the rule, jadi nggak perlu muter-muter lagi, tinggal dimasukkan aja, sudah selesai. Nah, nggak perlu diputar ya. Baik, keluarannya gimana? Ya, keluaran terburuk dari toric IOL adalah rotating lebih dari 30 derajat. Kalau misalnya muter gimana ya, diputar aja. Tapi saran saya kalau diputar itu kurang dari 2 minggu, karena kalau udah lebih dari 2 minggu agak sulit ya, walaupun tidak sulit banget, agak sulit karena sudah mulai ada lengketnya. Kalau misalnya sulit, bagaimana kita mengembalikan aksesnya, bisa dicek pakai namanya Toric Result Analyzer ya, di internet itu ada. Nanti dia akan kasih tahu berapa derajat yang harus kita putar. Ya. Tapi kalau susah-susah, ya kita lihat aja catatannya dulu, muternya berapa derajat dari aksis yang seharusnya. Jadi kesimpulannya, banyak hal yang kita bisa perhatikan dan itu memberikan keuntungan yang baik buat operasi kita dan juga buat pasien ya. Seperti contohnya insisi pada strip aksis juga bisa menurunkan astigmatnya 1 dioptri, kemudian juga LRI bisa sampai 2 dan 3 dioptri ya. Atau bisa juga pakai toric IOL untuk full correcting astigmatisme. Jadi take home message-nya, kita mesti merubah paradigma kita, tidak hanya operasi kataraknya aja, tapi kita harus berpikir bagaimana refraksi pasien ini pasca operasi katarak. Dan saran saya selalu dilihat keratometrinya, karena kita akan menentukan nanti insisi kita ya. Kemudian mau cara yang mudah atau cara yang sulit, kita harus berusaha tetap meningkatkan kualitas operasi kita untuk menurunkan astigmatnya pada pasien-pasien katarak kita. Baik, kita harus berubah paradigma. Kenapa? Paradigma itu adalah lens through which we see the world. Jadi kalau paradigmanya bagus, lensanya juga bagus, penglihatannya juga bagus. Karena itu kita mesti merubah paradigma kita untuk bisa merubah hidup dan kehidupan pasien-pasien kita. Baik, terima kasih. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Danti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang baik sekali, Dr. Imam. Saya buka, silakan dok, kalau ada yang mau bertanya silakan bisa ketik di chat itu, atau dokter bisa
apa namanya, raise hand. Jadi tanya langsung, mau pakai langsung juga bisa Dok, raise hand silahkan. Selama menunggu pertanyaan nih Dok, saya ada pertanyaan Dokter Imam. Ini kan misalnya untuk yang awal Dok, kita baru mau belajar torik. Pasti ketakutan awal adalah harganya lensanya itu kan mahal Dok. Ya Dok. Nah, terus gimana kalau ternyata setelah kita pasang target refraksinya tuh masih ada Dok. Jadi masih tidak sesuai dengan yang kita harapkan Dok. Itu masih lumayan besar ya. Tadi kan dokter menyarankan kalau sebelum 2 minggu masih bisa kita rotate Dok. Nah, mungkin tips dan triknya cara pemilihan pasien Dok pada awalnya, terus kemudian yang biasanya sering salah itu biometri saat apa Dok, itu kan mempengaruhi juga ya Dok ya, setahu saya kalau untuk penginikan torik Dok. Silakan Dok. Baik, yang pertama memang akurasi pada pemeriksaan biometri itu penting banget di premium IOL. Kita bicara torik ya, tidak bicara astigma secara keseluruhan, kita bicara torik. Akurasi itu penting pada premium IOL, karena itu tadi saya bilang alat yang dipakai juga mesti baik. Sekarang saya standarnya memang mesti harus immersion. Kalau nggak immersion, kita nggak bisa lakukan penghitungan yang baik. Kalau immersion itu, begitu dia ditempel, pasiennya itu nggak gerak-gerak karena terfiksasi oleh trigger cell-nya itu. Jadi kemungkinan untuk error-nya lebih kecil, dan nggak ada yang lebih kecil dibandingkan dengan yang kontak. Gitu ya. Nah, setelah dapat data-datanya, jadi pemeriksaan biometri itu di mesin biometri itu kan udah ada rumusnya tuh, SRKT, SRK2, HOLAY-D1, HOLAY-D2, itu kita nggak pakai itu, kita cuma mengambil datanya. Datanya axial length, kemudian ACD, kemudian length thickness, dan segala macamnya itu untuk kita masukkan ke dalam formula yang baru, yaitu formula Barrett Toric itu, Barrett Toric calculator. Itu penting yang pertama. Yang kedua, misalnya tadi terjadi, kalau rotasi gampang, kalau terjadi rotasi ya tinggal kita lebarkan pupilnya, kemudian kita lihat dia di aksis berapa, kemudian kita bandingkan dengan target aksis yang sebelumnya kita sudah targetkan gitu ya. Oh, muternya sekian derajat. Biasanya kalau muter kurang dari 30, percayalah, muter kurang dari 30 itu pasiennya nggak bakal komplain. Ya. Yang komplain itu kalau udah muternya lebih dari 30, kemudian dia against the rule gitu ya. Ke arah against the rule. Dari with the rule ke arah against the rule. Nah, itu pasiennya komplain. Tapi kalau muternya marah ke arah sedikit ke arah with the rule, pasiennya kalau dekatnya masih oke tuh, tapi jauhnya dia kabur. Nah, gitu tinggal diputar aja sesuai dengan aksis yang pertama kali kita targetkan. Atau bisa juga tadi pakai Toric Result Analyzer ya, itu di web ada. Tinggal kita masukkan data kita, kemudian keluar hasilnya, kita harus putar berapa derajat. Yang berikutnya tadi kalau misalnya targetnya miss gitu ya, aksisnya sudah benar, udah oke, sinyalnya udah hilang, tapi timbul dia +3 gitu misalnya ya. Atau misalnya jadi -2 itu. Itu ada dua cara, ada cara gampang atau cara yang sulit. Ada astigmat yang rendah, ada over yang rendah, ada over yang sulit. Yang gampang itu pakai piggyback IOL. Jadi kita bukan IOL exchange ya, tapi kita piggyback aja. Kalau antara plusnya, kalau plus sih plus berapa aja bisa kita koreksi ya. Jadi masalah kalau overnya itu jadi minus ya. Kenapa? Karena lensa-lensa yang minus itu kan harus dikoreksi dengan lensa minus juga. Sedangkan range lensa minus ukurannya nggak banyak. Maksimal cuma sampai -5 yang ada di Indonesia itu. Kalau lebih dari 5 harus pesan dulu. Tapi kalau misalnya overnya jadi jadi plus, itu gampang. Range-nya kan banyak kalau yang plus ya. Dari +1 sampai +30 di Indonesia masih ada. Kita pakai piggyback. Ya. Jadi kalau piggyback, kalau misalnya overnya plus, kalikan 1,5. Kalau overnya minus, kalikan 1,2. Misalnya gini, overnya jadi +3. Berarti +3 kali 1,5. Berapa tuh? Berarti 4,5 ya? 4,5. Iya. Nah, 4,5. Ya, benar nggak? 4,5 atau 3,5? Ya, pokoknya gitu. Misalnya 4,5 gitu ya, misalnya 4,5. Oke,
kita tinggal langsung pasang power 4,5 atau power 5 di sulcus. Udah selesai koreksinya gitu. Tapi kalau misalnya misalnya -3 gitu ya, kali 1,2 ya kan kira-kira sekitar 3,5-an ya, atau 4 lah. Yang -4 itu yang jarang tuh. Cari lensa -4 itu. Jadi kalau minus, koreksinya pakai minus dikali 1,2 untuk piggy back-nya. Kalau plus, koreksinya pakai lensa plus kali 1,5. Atau kalau mau detail lagi tadi, di masukkan di Barrett juga ada, Barrett RX formula namanya. Ya. Itu gampang, tinggal masukkan aja di sulcus. Jadi kita bilang sama pasiennya, saya pernah lakukan itu, apa ini cuma koreksi sebentar kok, ini ada yang belum pas aja gitu. Jadi pasien bukan operasi, bukan, cuma koreksi doang nih. Ini koreksi ininya doang, lesanya sebentar. Kita tinggal cemplung, masukin aja di sulcus, sudah selesai gitu ya. Jadi pertama akurasi, kedua kalau rotate, yang ketiga kalau geometrinya belum tepat. Belum pas ya. Ya, tapi nggak usah takut kalau belum tepat ya di piggyback aja. Nah, kalau yang jadi masalah overnya di atas 5 gitu ya. Jadi -5. Wah, itu mesti di Yole exchange gitu ya. Jadi -5. Kalau jadi +5, +10 nggak apa-apa. +10 kali 1,5 kan masih 12-13. Masih ada plusnya harusnya. Atau minus lebih dari 3 itu yang kadang-kadang sulit. Iya, Dok. Dok, gini Ya. Dok, ini belum ada pertanyaan lagi Dok, pertanyaan dari saya. Mungkin kalau untuk yang saya kembalikan ke kayak materi yang tadi ya Dok, yang Freco beginner Dok. Setelah mungkin pertama main kan awalnya gimana biar tidak ada komplikasi nih Dok. Terus habis itu kan meningkat ya Dok ya, untuk meningkatkan kualitas hasil, ya itu tadi yang kayak dokter jelaskan, untuk astigmat para belum. Menurut dokter perlu nggak kita tahu tentang, jadi katanya kan ada, kita tuh punya surgery itu bisa mengindus astigmatisme Dok, dan masing-masing operator itu punya nilai yang berbeda-beda ya Dok. Nah, menurut dokter itu perlu nggak kita tahu misalnya kita seringnya operasinya kita tuh berapa sih mengindus astigmat, atau sebetulnya itu bisa di istilahnya nggak usah terlalu dipikirkan gitu Dok. Kita kalau memang ada pasien yang astigmat yang ini tertentu, ya udah kita langsung masukkan, kita mau tadi kayak tadi dokter bilang mau ke torik atau yang kita tambahkan incision kita yang di misalnya di stip aksisnya atau LRI gitu. Jadi gini Dok, kan orang selalu berpikir bahwa surgical induced astigmat tuh makin kecil makin bagus ya. Kalau menurut pengalaman saya enggak juga, karena kita butuh surgical induced astigmat itu tinggi pada kasus-kasus tertentu. Contohnya gini, ini yang tadi saya sampaikan ya. Misalnya, nah ini ya. Nah, ini deh. Ini kan stip aksisnya ada di 8 ya. Ya kan? Di 8. Atau kalau enggak di 188, lawannya sama aja sih. Against the rule. Berarti kan kira-kira di sini ya. Kalau sianya kecil, maka flattening dari stip aksisnya juga kecil. Mana pada kasus-kasus seperti ini, saya lakukan insisinya di clear kornea, tidak di limbus. Ya. Clear kornea. Supaya apa? Menstipkan ininya. Jadi walaupun dia beginner, Dok, kalau saran saya, dia sudah mulai harus memikirkan mindset-nya harus, dia adalah katarak refractive surgeon gitu. Bukan sekedar operasi kataraknya. Walaupun justru dari awal kita harus bilang ke teman-teman ini, Anda walaupun masih baru, walaupun operasi Anda cuma SCCE, even SCCS, Anda harus lihat keratometrinya, Anda harus berusaha untuk menurunkan astigmat pada pasien-pasien ini. Sebenarnya kalau kita mau lihat sianya pada kita, berapa sih? Itu diambil pre-op sama post-op-nya 10 pasien kita. Nah, kita bisa bandingin. Tapi insisi pada clear cornea sama insisi pada limbus, tentu efek astigmatnya berbeda. Gitu, Dok. Jadi saran saya sih, walaupun masih baru, sebelum operasi selalu dilihat keratometrinya, selalu ditentukan apakah ini masuk against the rule, atau with the rule, atau oblique ya. Karena insisi yang
tidak tepat akan meningkatkan astigmatnya. Contoh, misalnya tadi kan digambarkan kalau pasiennya, kita lihat ini ya. Nah, kalau pasiennya misalnya with the rule, nih, ya kan, kita insisinya dari temporal, maka setelah operasi dia nambah jadi 1,5. Coba bayangkan ya. Tanpa kita sadari loh. Misalnya contoh, kita pasang premium IOL nih. Pasiennya cuma silindernya 1,5 gitu ya. Wah, ideal nih buat premium, buat multifocal. Tapi gara-gara insisi kita, dia jadi 1, artinya 1,5. Ya, begitu juga misalnya kalau kita pasang monofokal ya. Pasiennya silindernya 1,5. Pasca operasi tiba-tiba jadi 1 atau jadi 1,25 ya gara-gara insisi kita ini. Ya. Sekecil-kecilnya SIA ya, tetap akan menginjus astigmatnya. Walaupun kecil gitu ya. Nah, pada yang astigmat against the rule tadi, justru kita malah pengen menginjus astigmatnya. Ya, supaya memflatkan sticknya itu. Gitu. Iya dok. Oke dok. Dok, ini ada pertanyaan, tapi ini japri langsung ke saya dok. Ada yang menanyakan, kalau misalnya pasien dengan pterygium dok, ya. Nah, terus kemudian kriteria apakah semua misalnya kalau pterygiumnya memang dikatakan mengganggu saat biasa. Jadi dokter ini menanyakan kapan sih kita operasi pterygium dulu sebelum operasi katarak, dok? Apakah semua ada pterygium walaupun dia grade 1 ataupun grade sampai grade 3 itu harus yang mana sih kriteria yang kita harus operasi dulu pterygium sebelum kita memutuskan untuk operasi katarak, dok? Gitu, dok. Ada pertanyaan seperti itu, dok, yang langsung jawab ke saya, dok. Sebenarnya kayak itu dinamika ya, dok ya. Dinamika itu artinya kalau tergantung kemampuan operatornya pertama. Yang kedua, terkait dengan penghitungan lensanya ya. Kalau pterygium grade 3, misalnya pengukuran lensanya pasti sudah berbeda. Sudah aksis silindernya pasti sudah besar ya. Kalau yang udah sampai ke kornea, misalnya silindernya tinggi ya saran saya nanti dioperasi dulu pterygiumnya baru dioperasi kataraknya. Kecuali misalnya ODS seperti 300, ya, pterygium grade 2 atau grade 3, ya kataraknya dulu lah biar dia lihat dulu satunya. Nanti kalau udah satunya dioperasi baru yang satunya kita operasi pterygiumnya dulu, baru kita operasi kataraknya supaya hasilnya bisa lebih baik. Nanti tergantung kemampuan operatornya. Ada operator masih bisa kelihatan kok, ya operasi katarak dulu dia baru pterygium. Cuma kerugiannya pasti penghitungan kalkulasi IOL-nya nggak terlalu tepat ya. Iya. Terutama di sini. Kita operasi pterygium dulu, kapan dok jarak baiknya antara operasi pterygium dengan operasi kataraknya dok, emulsifikasinya dok? Pertimbangan, terus kapan biometri baiknya dilakukan? Iya, tergantung jenis pterygium ya. Kalau yang sudah infrotik sampai ke bawah korneanya, jadi itu ya agak lama. Kalau saya biasanya 1 bulan. Saya batasannya. Jadi 1 bulan biar dia benar-benar reshape lagi tuh permukaan korneanya pasca operasi pterygium. Baru diukur biometrinya lagi. Walaupun nggak terlalu tepat, tapi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan masih ada pterygiumnya. Iya dok. Oke dok, terima kasih dokter Imam. Dok, boleh dok antara kelebihan dari misalnya gini dok, dari antara 3 itu dok yang dokter sarankan untuk menghilangkan astigmat. Kalau misalnya dokter memiliki pasien pribadi, mana yang dokter lebih sarankan dok? Dari ketiga pasien privat dok. Pasien privat pasti saya sarankan torik. Pasti ya dok ya? Iya, pasti torik. Tapi kan bukan berarti itu pasien BPJS terus nggak mungkin dapat mengurangi astigmat ya. Iya dok. Kan pasien monofokal pun biarpun dia nggak torik, biarpun dia cuma baksos pun kita bisa turunkan gitu astigmatnya. Kalau baksos ini kita kerjain baksos, kita mesti lihat lah keratometrinya berapa. Gitu. Misalnya ada keratometrinya, kalau nggak ada data keratometrinya ya paling nggak insisi kita harus kita perhatikan lah. Kan tadi udah punya data ya, kalau 47% dia against the rule gitu ya. Yang 60% bagi 2
with the rule sama oblique. Tapi dari dua itu yang paling besar oblique itu kira-kira sekitar 15%. Pertama against the rule, kemudian with the rule, baru oblique. Nah, berarti kalau yang paling banyak against the rule, nah kira-kira kita insisinya di mana bisa kita kira-kira gitu ya. Ya. Paling nggak harus di-clear kornea supaya menurunkan against the rule-nya itu. Ya, siap dok. Dok, ini ada pertanyaan dok dari dokter Anton. Jika bagian kornea yang akan dilakukan LRI, dok, terdapat neovaskularisasi, apakah ada efek neovaskularisasi tersebut terhadap hasil LRI-nya, dok? Oh, nggak ada. Nggak ada, dok. Nggak ada efeknya. Nggak apa-apa. Yang penting sesuai penghitungan yang kita tadi itu ya, dok, ya? Iya. Untuk sampai 5 mili dari limbal nggak apa-apa kok itu. Kita lakukan LRI. Emang LRI, ada LRI, limbal relaxation incision, ada CRI. CRI itu corneal relaxation incision. Kalau CRI itu di tengah, agak ke tengah. Cuma kan efeknya, dia degree-nya, derajatnya lebih sedikit dibandingkan dengan LRI. Cuma efeknya glare-nya itu. Oh iya, pasti. Karena kan dia lebih di tengah ya. Kemudian kedalamannya juga nggak bisa dalam-dalam. Nah, kalau LRI kan di pinggir ya. Gitu. Kalau misalnya ragu-ragu pakai LRI, ya pakai namanya penetrating LRI namanya. Ya udah pakai keratomnya kita tembus aja, tembus di tempat insisi, terus tembus lagi seberangnya. Seberangnya ya dok ya? Seberangnya lawannya. Cuma kalau banyakkan insisi kan kemungkinan endopnya besar ya. Iya dok. Dok. Malah dulu saya pakai pinggirannya keratom itu, tepiannya. Jadi yang satu di insisi, yang satu cuma di garis aja pakai tepian keratom itu. Makan kita nggak bisa prediksi berapa kedalamannya. Nah, beli LRI knife-nya juga ada dua yang di Indonesia yang money itu ada dua, ada yang 350 mikron, ada yang 500 mikron. Belinya yang 500 mikron ya, jangan 300 mikron. Yang 300 mikron itu untuk yang tadi saya bilang corneal relaxation incision. Itu 300 mikron. Kalau yang limbal, relaxation incision itu beli yang 500 mikron. Oke. Yang limbal yang kita ini kan yang 500 mikron tuh ya dok ya? Ada di PowerPoint dokter tuh ada gambarnya, knife gitu ya dok ya? Yang jangan yang 350 ya, nanti kalau beli 350 efek LRI-nya nggak bisa dipakai di LRI. Jadi karena dia cuma 300 mikron. Nggak bisa memflatkan. Oke. Kalau untuk yang beginner, kalau misalnya dok, yang paling memungkinkan kita lakukan ya pada pasien-pasien misalnya dengan asuransi kesehatan kayak BPJS, paling mungkin yang kita lakukan kan tadi kayak dokter bilang tadi ya dok ya, LRI itu ya dok. Kalau torik kan dia membutuhkan biaya tersendiri. Tips apa dok yang mungkin yang dokter ini kan kalau, waduh saya pengen nih mulai belajar untuk melakukan itu pada pasien-pasien astigmat, apa pemilihan pasien dengan astigmat yang lebih tinggi dulu untuk ini atau yang with the rule atau kita yang against the rule yang kita pilih dulu menurut dokter gimana dok? Kalau awal. Yang paling penting ini sekalian ya saya jawab ada di chat Zoom-nya itu apa tipsnya supaya toric IOL tidak lebih dari 30 derajat saat Durante off. Dulu waktu saya belajar toric itu pasiennya pasien BPJS, jadi lensanya kan lensa monofokal itu saya garis-garisin di lensanya, saya garis, tapi pasiennya saya tanda marking semua. Walaupun pasien BPJS saya marking, ceritanya saya mau pasang toric, walaupun lensanya lensa monofokal. Saya belajar, saya masukkan sesuai dengan markingnya, nanti beberapa 2 minggu kemudian saya evaluasi, oh masih sesuai gitu ya. Walaupun kan ke pasiennya nggak pengaruh ya, orang monofokal juga yang dia terima dan bukan toric. Nah setelah latihan dari situ baru saya pasang ke pasien-pasien yang premium. Ya. Kapan pemilihan pasien? Sebenarnya pada prinsipnya ya, pemasangan toric, pemasangan multifokal untuk semua pasien itu bisa. Nggak ada kontraindikasinya sebenarnya. Ya. Cuma yang jadi masalah adalah kontraindikasi sosialnya. Sosial itu misalnya gini, pasiennya ada diabetes retinopati. Kita tahu hasil operasinya nggak bakal bagus, kita tawarin multifokal. Kan pasiennya bayar mahal. Nah itu. Jadi, tapi secara teknis operasinya
tidak ada kontraindikasi. Sama seperti monofokal biasa. Yang ada kontraindikasi sosial. Nah, Oke, tipsnya apa? Oh ya, udah belum ya. Ya, tipsnya ini supaya tidak muter. Supaya tidak muter itu Ya, tidak pertama, lebih dari 30 derajat. Jadi pertama, setelah dimasukkan lensanya, ya, itu jangan langsung ditaruh di aksis markingnya. Kira-kira kurangnya dari 10 derajat sebelum nyampe aksis markingnya. 10 derajat. Begitu kita IA, kan pada saat IA kita kurangi tuh viskoelastiknya, ya. Begitu sudah bersih viskoelastiknya, baru dia kita putar ke arah aksis markingnya. Ya, jadi sebelumnya ibaratnya diparkir dulu nih, sebelum di aksis markingnya, diparkir dekatnya. Ya, kira-kira sekitar 10 derajat. Nah, pada saat IA kita pegang, masukin Sinski atau second instrument untuk menekan di tengah lensanya itu. Jadi pada saat IA ceritanya si second instrumennya ini adalah menjagain supaya si toreknya itu nggak muter. Nah, kalau sudah bersih, bahkan kita bisa sampai ke bawah-bawah lensa ya. Karena kan memang belum diparkir di aksis markingnya. Setelah kita bersihkan, setelah kita yakin bersih, dan masih ada irigasinya, masih ada IA-nya di dalam, baru kita putar pakai Sinski pelan-pelan. Kan tinggal mutar sedikit, karena memang sudah diparking di depannya aksis marking. Nah, begitu sudah ditaruh di situ, baru kita keluarkan Sinskinya, baru kita keluarkan Tekonya. Terus kita lihat dulu, jangan keburu-buru kita kasih myostat, kita lihat dulu udah oke, baru kita kasih myostat, baru kita hidrasi. Hidrasinya pun nggak boleh keras-keras ya, pelan-pelan aja, Itu tipsnya. Pertama, parkir setelah masuk, parkir dulu di depan aksis marking ya, jangan sampai ke aksis markingnya dulu. Kemudian diirigasi dengan second instrumennya ada di atas lensanya, mencegah supaya lensa itu tidak muter. Yang ketiga, kalau sudah selesai irigasinya, baru diparkir atau diarahkan ke aksis marking, kemudian cabut dulu set portnya atau second instrumennya, baru cabut tipnya, jangan langsung dikasih myostat, dilihat dulu, setelah oke, baru di hidrasinya perlahan. Nah, itu tipsnya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lagi, Dok, di grup WA. Cuman saya tuliskan lagi, Dok, itu di chat. Oh iya. Kalau kita VECO dan temporal pada pasien. Sisi temporal pada pasien with the rule, karena akan memperburuk, maka disarankan kita pindah ke steep axis, misalnya ke superior. Tentunya, nggak perlu. Jadi operatornya tetap aja dari temporal, tidak perlu. Nah, insisinya untuk menetralisirnya, insisi kita yang main portnya dari temporal itu harus agak ke limbal. Oke, Ya. Dok. Jangan clear core-nya, berarti main insisi kita harus di limbus, ke arah limbus banget. Tandanya apa? Tandanya kalau kita insisi, begitu keluar masih ada darah-darahnya gitu. Jadi nggak boleh clear corneal. Ya. Kalau clear corneal, maka yang steepnya makin steep. Insisi kita harus di limbus, ke arah limbus sedikit. Ya. Kemudian, second port kita di arah steep axis-nya itu, di with the rule. Second port-nya, misalnya di 90 ya, second port kita di 90, tapi harus clear corneal. Second port-nya. Saya biasa menggunakan second port-nya itu pakai keratom juga. Karena keratom kan segitiga ya. Segitiga itu, ujungnya kan masuknya cuma sedikit, tapi belakangnya kan lebar. Nah, itu punya efek LRI. Ya. Makanya kalau saya bikin side port, biasanya saya pakai keratom juga, supaya punya efek LRI. Atau kalau misalnya nggak mau pakai keratom, pakai step knife itu ya nggak apa-apa. Tapi second port-nya clear corneal di steep axis-nya. Second port-nya ya. Terus yang kedua, bikin juga second port atau insisi juga di lawannya itu. Kalau silindernya tadi kita pikir pakai itu ya, pakai dono field nomogram tadi. Kalau silindernya 1,5, maka 2 insisi, 2
clock hour. Gampang kan lihat ya, yang Ya. dono. Jadi kita pakai nomogram itu untuk insisi, yang si dono itu. Ya. Ya. Gampang kok ingatnya. Nah ini. Ulang lagi Ya. aja dok. Ini kan ada kan? Iya, oke. Jadi ini kita akan pakai untuk insisi kita. Gitu. Ya. Kalau misalnya dia 1,5, berarti kan 2 insisi. Nah, 2 insisi ini yang satu bisa main insisi kita atau side port incision kita. Ya. Tinggal kita tambahkan ini satunya. Kalau lebih dari 1,5. Kalau bahkan 2 saya masih lakukan ini sampai 3 pun saya lakukan ini. Tapi tidak harus pakai LRI knife. Kadang saya pakai kratomnya, kadang saya pakai stepnya. Tapi saya lakukan 2 insisi ini. Jadi nomogram ini saya aplikasikan buat insisi. Tuh. Ya. Nah, untuk mengurangi tadi stip aksis yang di with the rule, maka main insisi kita harus di limbus, ya, ke arah limbus. Oke dok, ini ada pertanyaan lanjutan dokter Imam di chat. Dari dokter, ada 2, dari dokter Agustiawan, dokter Wawan, sama dokter Anton. Apakah pengaruhnya besar bila second port-nya tidak di-marking, dok? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ada perbedaan nggak hasil LRI antara insisi yang dilakukan sebelum dan sesudah VECO, dok? Ya, yang pertanyaan pertama, apa pengaruhnya besar bila second port-nya tidak di-marking? Maksudnya gimana ya? Set port-nya mungkin maksudnya tidak di tip aksis gitu ya? Mungkin, ya. Nggak, tadi kan tadi ada gambar itunya LRI itu loh, dok. Oh, iya. Jadi kalau set port-nya nggak di skip aksis, tergantung astigmatnya. Kalau astigmatnya with the rule gitu misalnya, kalau nggak pas di skip aksisnya, ya nanti dia akan makin stiff itunya, with the rule-nya bisa bertambah silindernya. Ya, jadi diusahakan kita lihat dulu keratometrinya, stipnya itu yang akan kita insisi. Kalau misalnya kita dari temporal, dia with the rule, ya insisi kita ke arah limbal untuk meminimalisir stipnya. Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil LRI antara insisi yang dilakukan sebelum dan sesudah VECO? Kalau saya sukanya sebelum VECO, tapi sebagian juga ada yang setelah VECO. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang bermakna ya, saya belum ketemu jurnalnya antara sebelum dan sesudah VECO. Kalau sebelum VECO, kalau saya pikir kan masih perawan tuh korneanya, belum kena power dari VECO-nya. Belum ada udemnya, belum ada manipulasi di tip maupun di main incision-nya, jadi masih pas lah ukurannya kita lakukan. Tapi kalau udah di VECO, kalau menurut saya bisa ada efek dari VECO-nya, yaitu tadi udem port-nya akibat VECO-nya, dan segala macamnya. Dok, ada pertanyaan lagi, dok. Maaf, dok. Ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi. Tadi saya ketik juga itu. Jadi, yang tipsnya kalau pengen mengurangi astigmat, dok. Kalau misalnya beliau, Dokter Fitri ini biasanya main jam 7 sampai jam 8 atau jam... jam 7 malam. Operasi malam amat. Sampai jam 2 Iya, dok. Biasa insisinya. Iya, jadi nggak pasti temporal gitu loh, dok, insisinya. Cuman kan sebetulnya mungkin ini berpengaruh ke SIA tadi itu loh, dok. Iya. Harus tahu SIA-nya dari 10 pasien itu tadi, dok. Jadi dilihat aja, sebenarnya sih tadi ya 3 cara untuk mengurangi astigmat. Pertama, incision in the stip axis, ya kan? Yang kedua LRI, yang ketiga toric. Nah, kalau misalnya isi saya di 78 nggak di pas di stip axis, ya nggak apa-apa. Yang stip axisnya kita bikin LRI gitu. Iya. Pakai LRI. Berarti kita nggak pakai insisi yang in the stip axis, gitu aja. Jadi kalau saya udah nyaman di 78 misalnya ya, ya kalau dia mau berubah sedikit atau surgeonnya mau berubah dikit, tinggal maaf ya,
tinggal duduknya aja digeser ke arah superior sedikit kan. Jadi 78-nya jadi di 180 kan, jadi 9 gitu. Berubah dikit. Tapi kalau udah biasanya sulit ya, apalagi udah ahli-ahli itu udah nggak bisa dirubah tuh. Udah begitu ya begitu. Ya udah kalau udah begitu ya nggak apa-apa, tinggal di LRI aja di. LRI-nya aja yang kita sesuai yang PowerPoint tadi ya dok ya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lainnya, silakan yang terakhir atau sudah jelas? Oke. Waktu sudah menunjukkan jam 5:05 dok. Surabaya ini 10-15 menit lagi buka puasa. Buka puasa, iya. Buka puasa, selamat berbuka ya. Tetap sehat, semangat. Udah mulai zona merah nih Surabaya ya. Jawa Timur. Merah merona dok, merahnya tuh. Udah mau ngalahin Jakarta. Iya dok, nomor 2. Ya, kita tetap mau sehat kalah. semuanya. Ya, oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih Dokter Imam atas paparannya luar biasa, jelas. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Oh, Dokter Nanti, maaf, usul ya, Dok. Kan kita punya grup Taimu Edu Online itu. Siap. Jadi kalau ada kasus atau ada pertanyaan bisa ditanyakan di situ aja. Nanti mau ditanyakan ke siapa, tinggal dibilang aja di WA-nya. Jadi belajarnya nggak cuma sekedar sampai di sini ya, makanya kita bikin grup itu. Iya, siap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan yang untuk yang berbuka puasa, selamat berbuka puasa, menunggu berbuka puasa. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Anton, salam. Ya, waalaikumsalam. Di Bali dia. Dia lagi ngabur. Biar maghribnya duluan. Tapi kan sahurnya duluan, lama lagi. Oke, sehat semuanya. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih yang bergabung. Terima kasih.